Paulus sedang berada di penjara, lalu kemudian dia sedang menantikan keputusan dari Kaisar, karena Rasul Paulus naik banding atas keputusan dakwaan yang diberikan kepadanya, tuduhan penghinaan terhadap agama Yahudi, lalu kemudian dianggap sebagai orang yang memberikan dampak besar terhadap perpolitikan, keamanan. Dia ditangkap, lalu kemudian diadili, dan sekarang di Roma, dalam penjara di Roma, dia sedang menantikan saat-saat di mana Kaisar akan menjatuhkan keputusan. Dan 2 Timotius ini, surat yang dia tulis kepada Timotius yang sedang melayani di Efesus ini adalah surat terakhir dari Rasul Paulus, karena dia sudah mendapat berita bahwa bandingnya kepada Kaisar itu ditolak, maka eksekusi mati itu sudah akan dia terima. Dia tulis surat ini kepada Timotius. Dia ingatkan bahwa keadaan manusia di akhir zaman. Akhir zaman itu adalah waktu dari kedatangan Tuhan Yesus dan terus sampai ke sekarang. Dan waktu sekarang ini adalah dikatakan sebagai ini adalah termin terakhir, waktu-waktu terakhir daripada akhir zaman itu. Zaman terakhir dari akhir zaman. Dan di waktu ini keadaan manusia itu, moralnya itu semakin bobrok. Ya, dia gambarkan dalam ayat-ayat ini sangat jelas sekali kepada Timotius. Dikatakan manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka membual, menyombongkan diri, kemudian mereka menjadi pemfitnah, mereka berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, dan seterusnya. Ini keadaan manusia di akhir zaman. Dan Timotius yang sedang melayani di Efesus, kota Efesus sendiri adalah satu kota yang dikenal sebagai kota pusat penyembahan berhala. Di sana ada kuil Artemis. Di dalam kuil itu ada patung Dewi Dayana yang dianggap bahwa patung itu jatuh dari sorga, dari langit. Maka kemudian sana ada penyembahan kepada patung itu, tetapi juga ada pelacuran-pelacuran bakti yang dilakukan oleh para imam-imam yang ada di kuil Artemis itu. Orang-orang datang untuk melakukan pelacuran bakti di sana dengan para imam. Kalau mereka ingin diberkati, ingin dapatkan keturunan, maka mereka datang kepada para imam itu. Nah, Timotius ada di tengah-tengah kota Efesus dan melayani dalam keadaan itu, dan dia lihat secara langsung praktek hidup dan keadaan manusia pada waktu itu. Menjadi sombong, menjadi angkuh, suka membual, memfitnah, sudah tidak lagi pedulikan agama. Agama itu sudah tidak penting lagi. Tapi kalau kita perhatikan sampai masa sekarang ini, jadi surat ini ditulis di awal-awal abad pertama, ternyata sampai sekarang ini keadaan manusia itu tidak jauh beda, malah bertambah buruk. Kalau kita perhatikan bahwa manusia semakin hari itu semakin bobrok moralnya. Manusia semakin menjauhkan diri dari agama. Secara lahiriah mereka seperti beribadah, tetapi mereka sedang jauh dari Tuhan, tidak berjumpa dengan Tuhan, atau ibadah itu hanyalah secara lahiriah saja. Dan ini suatu kenyataan yang sangat-sangat memprihatinkan, menyedihkan sekali. Karena yang seharusnya manusia itu dekat dengan Allah Sang Pencipta, mengasihi Allah dan hidup berbakti kepada Allah, tapi dalam fakta, dalam praktek, kenyataannya ada hari-hari bahwa manusia semakin jauh dari agama itu sendiri. Karena itu, hari ini lagi kita masuk dalam kuliah agama, dan dengan satu harapan bahwa saudara-saudara mengingat bagian firman Tuhan ini, karena sedang hidup dalam zaman sekarang yang semakin bobrok moralnya, lalu kemudian nanti akan terjun masuk dalam masyarakat, di tengah-tengah keluarga, kehidupan dalam masyarakat yang majemuk, yang plural, lalu kemudian dengan segala praktek-praktek hidup
di dalam kekristenan sendiri, orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mengenal Allah, yang ibadahnya hanya secara lahiriah, tidak mengenal Allah dan tidak sungguh-sungguh beribadah pada Allah, tapi juga kelompok masyarakat yang lain. Nah, bagaimana harus berinteraksi di tengah-tengah keadaan itu, mempertahankan iman, menjadi saksi, dan mempermuliakan Tuhan di tengah-tengah keadaan itu. Ini sangat penting sekali. Ini ayat ini katakan, ini keadaan manusia di akhir zaman. Kita suka, tidak suka, kita bertemu, berhadapan dengan manusia-manusia seperti ini. Kita akan berinteraksi dengan manusia-manusia seperti ini, yang sudah tidak pedulikan agama, yang sombong, yang angkuh, yang suka memfitnah, membual, yang tidak tahu berterima kasih. Tapi di sisi yang lain kita harus bisa mempertahankan iman kita, lalu kita menyatakan identitas kita, kita membagikan kasih Tuhan itu kepada dunia ini, dan itu harus menjadi bagian hidup kita. Karena itu melalui pelajaran agama ini sangat diharapkan bahwa tidak hanya sekedar memenuhi tuntutan akademik, tetapi terjadi satu pembaharuan di dalam hati yang kemudian membawa dalam semua waktu-waktu hidup tiap-tiap hari. Bentar ya, ini ada yang Oke, saya lanjut ya. Maaf tadi ini karena ada yang masuk ke link kita, gabung dengan kita, yang seharusnya tidak ada di kelas ini. Saya belum tahu kenapa bisa dapat link ini yang saya bagikan. Apakah ada yang share link ini ya, sehingga terbagi ke teman-teman yang lain yang seharusnya tidak ada di link ini. Baik, itu sedikit renungan dari saya yang saya kira bahwa pada waktunya saudara-saudara harus bisa berdiri untuk menyatakan identitas iman tidak abu-abu, tetapi sungguh-sungguh dapat mempertahankan iman itu. Terima kasih. Baik, saya mau coba untuk saya mau kenal dulu ya, mau cek dulu ya yang hadir di kelas kita. Adi Marcelino Nababan ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Cek.
Cek. Pak, mic-nya Kayaknya bapaknya keluar. Pak, mute mic Bapak, Pak, ke mute. Oke. Adi sudah. Agustina Sihol. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Pagi, makasih. Anugrah Hutagaul. Hadir, Pak. Oke, makasih. Ari Tua Hutagalung. Hadir, Pak. Oke. Brian Jefferson. Hadir, Bapak. Oke. Cornelius. Hadir, Pak. Oke. Hadir. De Jordan Sinulinga. Hadir, Pak. Oke. Dio Stephen Bato Tampak. Hadir, Pak. Ebenezer. Hadir, Pak. Eliezer Michel Budianto. Ada Eliezer? Maaf, Pak. Gangguan jaringan tadi, Pak. Hadir, Pak. Oh gitu. Oke. Iya. Kasih. From Ariel. Hadir, Pak. Oke. Gindata Angela Ginting. Hadir, Pak. Oke. Gokro Nathan Ramon. Hadir, Pak. Harrison Manulang. Hadir, Pak. Oke. Japarista. Ada Japarista? Hadir, Pak. Oke. Jaya Bastanta Stepu. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Oke. Jessica Jennifer Tarore. Hadir, Pak. Oke. Joshua Dunan. Pak. Oke. Joshua Stevi Timothy. Hadir, Pak. Oke. Kevin Arianto. Hadir, Pak. Oke. Kevin Waranei. Hadir, Pak. Oke. Mangaratua Simatupang. Siap, hadir Pak, hadir. Oke. Marcelino Matius. Hadir, Pak. Oke. Mona Lisa Maudi Daniro. Hadir, Pak. Oke. Natalia Feby Tanarto. Hadir, Pak. Oke. Pasca Fernando Manalu. Hadir, Pak. Oke. Rio Pertama Panjaitan. Hadir, Pak. Oke. Rumondang Mutiara. Hadir, Pak. Ya, oke. Arian Samuel. Hadir, Pak. Oke. Terry Dodo Sibuya. Ada Terry. Terry belum ada ya. Terry Dodo Sibuya. Oke, lanjut. Terry belum hadir, Pak, tapi karena gangguan jaringan.
Karena gangguan jaringannya. Oke. Iya Pak, sekelas saya sama dia Pak. Oke. Pak Rizky Cornelius. Hadir Pak. Oke, hadir. Oke, tinggal hanya Terry aja yang belum ada ya. Baik. Sebelum kita mulai kuliah. Panggil Pak. Siapa? Rowin Panahara Pak. Roy siapa? Permisi Pak. Iya. Nama saya belum dipanggil Pak. Siapa ya? Rowin Panahara Pak. Oh iya, Rowin Panahara. Iya. Oke. Rowin Panahara. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Udah semua, masih ada yang belum ya? Rio tadi sudah ya, Rio pertama? Sudah Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai kuliah kita, saya ingin coba mengulangi tentang tugas. Kemarin memang di semua wilayah itu ada gangguan jaringan. Jadi memang kemarin itu terjadi gangguan jaringan yang luar biasa, khususnya karena kami menggunakan IndiHome, jadi hampir semua jaringan IndiHome itu ada bermasalah, khususnya di Kota Depok. Tapi dengan harapan bahwa minggu ini jaringan sudah baik, kemudian bisa mengikuti khotbah itu dengan lebih baik lagi, lebih jelas suaranya. Lalu kemudian tentang pengulangan itu biasanya itu ada di dalam link itu, dalam grup itu ada, dia tersimpan di situ, jadi tinggal dilihat ulang lagi di dalam link itu. Biasanya tim multimedia gereja saya mereka masukkan ke situ. Kadang-kadang mereka tidak masukkan, mereka masih harus edit, lalu kemudian baru disimpan. Baik, tentang tugas 5 kali, tinggal tulis temanya apa, teksnya apa, lalu kemudian garis besar khotbah, poin-poinnya apa, poin 1, 2, 3 itu apa, kemudian berkat yang saya terima secara pribadi itu apa. Jadi sederhana sekali, tetapi itu menuntut kejujuran. Kenapa saya harus gunakan satu link yang sama, supaya saya mudah untuk kontrol. Kalau ada 130 orang, masing-masing orang dia ambil dari gerejanya dengan teks yang berbeda-beda, tema berbeda-beda, itu buat saya agak susah untuk harus ngecek ngontrolnya. Karena itu saya coba permudah, yaitu semuanya dari satu link, sehingga saya tinggal lihat, oh ya ini tema saya, khotbah saya gini, poin-poinnya yang saya sampaikan itu ini, lalu berkat secara pribadi itu yang mungkin akan berbeda-beda. Jadi itu menyederhanakan dan mempermudah saya untuk bisa mengontrol. Karena kalau tidak, maka saudara-saudara bisa aja ambil dari YouTube, dari mana-mana, kan ada banyak rekaman khotbah di sana dari berbagai orang, berbagai gereja, macam-macam. Nah, tapi yang menyulitkan bagi saya adalah saya baca teks satu-satu. 130 orang saya baca teksnya, lalu saya harus lihat bahwa apakah ini poin-poinnya yang disampaikan atau tidak. Saya kan nggak tahu karena saya nggak hadir di situ, nggak dengar khotbahnya. Nah, ini yang tujuan saya seperti ini, dengan harapan bahwa pada waktu yang akan datang, saudara-saudara akan menjadi terbentuk dengan pola ini. Ibadah di mana, gereja di mana, dalam persekutuan apa saja, yang paling kecil sekalipun, persekutuan dalam keluarga, di mana-mana, pola ini sudah terbentuk. Jadi saudara tidak akan hadir dalam ibadah lalu kosong, tidak terima apa-apa, tetapi selalu ada berkat rohani yang saudara-saudara terima. Nah, firman Tuhan itulah yang kemudian memperbaharui, dia menasehati, dia menegur, dia mendidik kita, lalu kita menjadi sempurna dengan firman Tuhan. Yaitu tujuannya. Oke, ada yang mau bertanya di sini tentang tugas? Saya Pak. Belum ada. Ya, Saya Pak. silakan. Berarti khotbahnya itu di setiap khotbah hari Minggu Bapak ya?
Betul, di hari Minggu. Jadi satu khotbah untuk semua, untuk 130 orang nih. Semua sama, temanya sama, teks firman Tuhannya sama. Jadi itu mudah bagi saya untuk lihat, oh ya ini poin-poinnya ini, berkat rohaninya ini. Kan kalau masing-masing di gerejanya masing-masing, saya susah untuk mengontrolnya. Saya harus buka teks Alkitabnya, teks khotbahnya satu persatu. 130 orang itu sangat sulit sekali. Ada lagi yang lain? Pak, saya Pak. Ya. Dan ini kan Pak 5 kali tugas kan Pak? Betul, iya. Berarti itu kan kata Bapak ini dikumpul bulan Desember. Betul. Dari bulan ini ke bulan Desember kan itu Pak udah lebih dari berapa minggu Pak? Berarti misalnya kalau udah kita kerjai 5 minggu berarti udah habis itu udah kan Pak? Sudah 5 aja. Hanya 5 aja, 5 kali aja. Berarti kalau sudah 5 mau kirim ke email saya boleh, langsung kirim aja. Oh, terima kasih Pak. Oke. Formatnya tadi apa Pak? Teks bacaan, tema. Ya, jadi pertama tema, kemudian teks firman Tuhannya apa, lalu poin-poin khotbahnya apa, lalu berkat secara rohani bagi saya secara pribadi ya, itu pribadi. Terima kasih ya Pak. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada kita mulai kuliah ya. Oke, sebentar saya ambil teksnya apa. Bentar ya, saya mau ambil PowerPoint-nya dulu nih. Oke, yang kedua sekarang pertemuan kedua kita tentang Allah ya. Satu istilah yang hampir tiap hari disebut oleh semua manusia dengan pemahaman yang berbeda-beda tentang Allah itu. Semua orang menyebut Allah dalam perspektif, dalam pengertian pemahamannya sendiri. Bahkan kalau kita harus inventarisir, ternyata banyak sekali pemahaman-pemahaman tentang Allah ini. Satu istilah yang begitu melekat sekali sejak kecil, sejak ada di sekolah minggu, lalu kemudian sampai sepanjang hidupnya istilah ini selalu melekat. Saya tidak ingin masuk dalam arti istilah tentang Allah. Secara etimologi memang ini dari bahasa Arab.
yang arti yang dibagi dalam dua suku kata, yaitu ada al dan ilah, al-ilah. Tetapi dalam bahasa Ibrani sebenarnya dia menggunakan satu istilah yang memang jarang penyebutannya karena memang dalam bahasa Ibrani, yaitu El, ya, Eloam. El itu Allah, ya, El. Biasa ada penyebutan El Shaddai, penyebutan dalam bahasa Ibrani itu El. Itu ada penyebutan yang berbeda karena tempat, karena bahasa, karena budaya, penyebutannya berbeda. Oke, tapi kita tidak usah masuk ke sana terlalu jauh karena itu harus melihat pada asal-usul bahasa kata dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Arab, mana yang lebih dulu muncul penyebutannya, kenapa berubah dari Abraham yang menggunakan El, kemudian sampai kemudian terjadi perubahan dalam garis keturunan Ismail yang menyebutkan Allah, Al. Tapi mari kita coba lihat dalam bukti-bukti keberadaan Allah itu, karena sangat penting sekali. Mengapa kita sebut Allah? Tapi kalau kita sendiri tidak yakin bahwa Allah itu ada, maka untuk apa? Itu tidak akan memberikan dampak pengaruh apapun terhadap diri kita. Ya, kita lihat ya bukti-bukti. Yang pertama itu ada argumen ontologis, ya, argumen ontologisme. Argumen ini mengklaim dapat membuktikan eksistensi Tuhan dengan hanya mempertimbangkan ide tentang Tuhan. Artinya eksistensi Tuhan dapat disimpulkan dari istilah Allah itu sendiri. Ya, makhluk yang paling sempurna sebagai makhluk yang memiliki semua atribut yang positif. Jadi argumen ini sebenarnya ini argumen yang paling sederhana, tapi argumen juga yang paling lemah. Dia katakan dia dapat membuktikan tentang Allah itu, eksistensi Tuhan, eksistensi Allah itu hanya dengan mempertimbangkan ide tentang Tuhan. Artinya kata Tuhan itu menyimpulkan tentang hal yang sangat besar sekali, bahwa ini adalah makhluk yang paling sempurna, yang segala atribut. Ya. Misi Pak. Ya, siapa? Ini saya Teddy Siboya Pak. Tadi ada kendala jaringan Pak. Oke, ya. Maaf ya Gimana Pak, memotong pembicaraan. Oke, iya. Terus? Iya Udah Pak, bisa tadi sekarang? saya udah bisa Pak, udah bisa. Tapi suara Bapak karena patah-patah Pak, gara-gara sinyal Pak. Oh, oke. Ya, ikut aja ya. Masuk aja ya. Ya. Nah, nanti Terima kasih, saya Pak. Oke, saya akan kasih juga soft copy-nya, jadi ikut aja. Memang masalah jaringan ini kadang-kadang jadi kendala. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi argumen ini sangat-sangat rendah sekali, sangat sederhana sekali. Dia hanya lihat istilah tentang Allah, lalu dia menyimpulkan banyak hal. Bahwa ini adalah makhluk yang paling sempurna, makhluk yang memiliki semua atribut positif, maka kemudian diberikanlah pengakuan bahwa Allah itu ada. Ini bukti filosofis yang pertama, yaitu argumen ontologisme. Yang kedua itu argumen kosmologis. Kosmos. Argumen ini membuktikan keberadaan Tuhan secara empiris, ya, secara empiris, mengalami, atau yang lebih populer dengan sebutan argumen kausa pertama atau penyebab pertama, yakni argumen yang bertitik tolak dari keberadaan dunia, lalu ditarik kesimpulan akan eksistensi sang pencipta. Jadi argumen kosmologis ini dia buktikan Tuhan secara empiris. Empiris maksudnya gini, dia lihat semesta alam, dia lihat dunia dengan segala keteraturan dunia, semua yang ada dalam dunia ini, dengan semua keberadaan tata surya, keteraturan yang ada, lalu kemudian dia tarik satu kesimpulan, bahwa pasti ini ada yang
menciptakannya. Ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada satu pribadi yang telah mengerjakan, yang telah merancang, satu pribadi yang telah menyusun, sehingga kemudian adanya satu bentukan semesta alam seperti ini dengan segala keteraturan yang ada di dalamnya, lalu kemudian mengontrol segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Jadi dia tarik satu kesimpulan tentang Allah itu dari apa yang sedang dia alami, yaitu apa yang sedang dia lihat dalam dunia ini, lalu kemudian dia menyimpulkan bahwa oh iya, Allah itu ada. Kalau Allah itu tidak ada, maka kemudian tidak akan ada keteraturan, tidak akan ada dunia seperti yang ada sekarang ini. Ini argumen kosmologis. Dia buktikan bahwa Allah itu memang ada, Allah itu sungguh-sungguh ada. Hanya dari empirisnya, dari apa yang sedang dia alami, kemudian dia bisa membuktikan semua itu. Ini yang kedua, ya, yang kedua, dia buktikan bahwa Allah itu ada hanya dengan empiris, melihat semua yang ada dalam dunia ini dengan segala keteraturannya, dengan semua yang begitu ajaib, begitu luar biasa, yang tidak dapat dipikirkan, digambarkan oleh manusia. Dia hanya bisa memberikan suatu pengaguman tentang semua yang sudah ada dalam dunia ini. Lalu dia tarik kesimpulan, pasti ini ada satu pribadi yang sudah mengerjakannya. Dan pribadi yang mengerjakan ini adalah pribadi yang besar, yang lebih besar daripada apa yang diciptakan. Maka kemudian dia disebut sebagai Allah. Argumen ini menyimpulkan dari susunan dunia makrokosmos yang baik, adanya satu pribadi atau kuasa penyusun transduniawi yang akan membawa dunia ke tujuannya. Jadi teleologis itu tujuan, dalam bahasa Yunaninya tujuan. Ada tujuannya. Jadi semua bumi, semua yang ada dalam dunia ini dengan segala susunan dan segala keteraturan ini, dia menyimpulkan bahwa ini tidak terjadi begitu saja, tetapi ada sang kreator yang sudah menjadikannya, dan sang kreator punya tujuan. Ada tujuannya. Ini tidak mungkin terjadi dengan semua yang ada ini hanya seperti ini saja, pasti ada tujuan. Dan yang punya tujuan itulah disebut sebagai Allah itu. Semua keteraturan, semua yang terjadi dalam dunia ini, semua yang ada yang begitu baik dalam dunia ini, dikatakan ini ada satu sang kreator, sang pencipta. Ada satu pribadi yang melakukan semuanya ini, merancangkan, kemudian mengerjakan semua ini dalam tujuan sang pencipta itu. Tujuan inilah yang kemudian mengarahkan dia bahwa ini ada Allah, ada satu pribadi yang kemudian disebut sebagai Allah itu. Ini argumen teologis, dilihat dari tujuannya. Jadi tujuan itu menyatakan tentang pribadi, satu pribadi yang sudah mengerjakannya. Yang keempat itu argumen eudamologis. Argumen ini menjelaskan bahwa semua manusia membutuhkan kebahagiaan, ya. Eudamos itu bahasa Yunaninya, bahagia. Bahagia yang tidak pernah sampai kepada pemuasan secara duniawi. Jadi ada satu bahagia yang memang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Dunia ini dengan semua kemewahan, keindahan, dan semua kecanggihan, dan semua yang ada dalam dunia ini ternyata tidak bisa memberikan pemuasan yang utuh, yang lengkap kepada manusia. Ada yang bagian yang hilang. Karena itu kadang-kadang kita lihat orang yang sudah kaya, sudah memiliki segala-galanya, tapi tetap juga tidak puas. Masih ada ketidakpuasannya.
Lihat aja berapa banyak orang yang kemudian mereka bercerai hanya karena ada bagian yang tidak puas. Secara materi cukup, bahkan berlebih. Secara fisik sangat baik laki-lakinya dan perempuannya. Tapi kenapa bisa sampai pada perceraian? Ada bagian-bagian yang tidak dapat dipuaskan oleh dunia ini. Orang yang sudah kaya bisa korupsi. Dia masih bisa mencuri uang negara. Kenapa bisa lakukan itu? Padahal dia memiliki segala-galanya. Karena ada bagian yang hilang, yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini, yang tidak dapat dipuaskan oleh dunia ini. Nah, yang bisa memberikan kepuasan secara utuh, secara lengkap itu adalah Allah. Jadi ada satu kebahagiaan yang transduniawi, yang melebihi daripada apa yang dapat diberikan oleh dunia ini. Dan kebahagiaan itu hanya ada pada Allah saja. Jadi ada bagian yang hilang, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Karena itu mereka simpulkan bahwa ada Allah, satu pribadi yang dapat mengutuhkan, membuat jadi utuh kebahagiaan manusia itu. Ini argumen eudamologis. Tadi bukti-bukti secara filosofis. Sekarang mungkin ada yang mau bertanya sampai di situ dulu, bukti-bukti filosofis. Belum ada ya? Saya lanjutnya. Sekarang bukti-bukti umum. Bukti-bukti umum keberadaan Allah. Yang pertama itu ada bukti penciptaan, ya. Maksud dari argumen ini ialah bahwa semua manusia percaya alam semesta ada karena pasti ada penciptanya. Ini tidak terjadi dengan sendirinya. Itulah yang disebut Tuhan dalam arti yang umum. Artinya pencipta dan pemelihara hidup manusia. Jadi dari bukti umum, ya, bukti penciptaan. Bukti ini menyatakan bahwa ada satu pribadi, ya, satu pribadi yang sudah menciptakan, yang sudah mengerjakan semua yang ada dalam dunia ini. Ini tidak terjadi dengan sendirinya, tapi ada satu pribadi yang sudah mengerjakan semuanya ini. Jadi melalui penciptaan saja kemudian orang mulai mengerti bahwa oh iya ya ada Allah. Mari coba kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-19. Yang pegang Alkitab bisa baca Mazmur 19. Mulai ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Mazmur 19 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Saya, Pak. Oke, silakan. Mazmur 19 ayat 2 sampai 5 kan, Pak? Iya, betul. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Oke, sampai ayat 5 aja. Oke, terima kasih. Jadi di Mazmur 19 ini mengatakan bahwa langit itu menceritakan kemuliaan Allah. Langit, ya. Jadi ciptaan menceritakan tentang penciptanya. Jadi ciptaan menceritakan penciptanya. Langit menceritakan kemuliaan sang pencipta, yaitu Allah itu sendiri. Tidak ada kata, tidak ada suara. Tetapi gemanya itu terpancar ke seluruh dunia dari hari ke hari dan tidak berhenti. Maksudnya ialah bahwa pada waktu seseorang melihat langit, maka kemudian dia langsung berpikir bahwa
ada yang menciptakan langit. Dan pasti yang menciptakan langit ini adalah pribadi yang besar, yang agung, yang punya kuasa yang luar biasa. Maka kemudian dikatakan bahwa ini ada Allah. Tapi ini masih secara umum, bukti secara umum. Artinya ialah bahwa Allah itu disebut oleh semua orang. Karena lihat dari atribut yang ada pada Allah itu ya. Tadi kita sudah lihat pertama tentang ontologism. Hanya dari ide, kata tentang Tuhan, tentang Allah, kemudian orang menyimpulkan bahwa dia adalah pribadi yang sempurna, pribadi yang besar, semua atribut positif itu ada pada dia. Nah sekarang, langit menceritakan kemuliaan Allah. Tidak ada kata, tidak ada suara. Tetapi semua orang melihat langit, siapapun juga dia. Dimanapun juga dia. Pendidikan apapun juga dia. Strata sosial apapun juga, suku apapun juga, bangsa apapun. Dia tahu bahwa ini ada yang menciptakannya. Dan pasti bukan manusia. Tetapi mereka menyebut dia sebagai Tuhan, God, atau sebagai Allah. Tetapi dalam konteks atau perspektif atau pengertian pemahaman pribadi masing-masing dalam tiap suku. Ya, tiap suku itu ada penyebutan-penyebutan istilah-istilah untuk Tuhan, untuk Allah itu sendiri dalam bahasa masing-masing, dalam pengertian masing-masing. Hanya yang sama mereka katakan dia adalah pencipta, dia maha besar. Mereka menyebut dia Tuhan, mereka sebut dia Allah. Tetapi semua ini masih secara umum. Allah yang mana? Ya semua sebut dia Allah, sebut Tuhan. Tetapi yang mana? Belum ada sampai di sini. Karena ini masih secara umum saja. Lalu kemudian kita lihat lagi ya. Yang berikut secara umum. Secara umum dalam hati nurani, ya, keberadaan Allah disimpulkan dari pengenalan Allah yang tertanam dalam hati manusia, hati nurani manusia, sebagai yang tercermin di dalam undang-undang moral, hukum moral, ya, dalam Roma pasal 2 ayat 15. Hati nurani manusia adalah Taurat yang tertulis dalam hati setiap manusia. Kita lihat dulu Roma 2 ayat 15. Salah satu orang baca. Roma 2 ayat 15. Saya, Pak. Siapa ya? Roma 2 ayat 15. Ya. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ya, oke. Jadi dalam hati manusia itu terukir ya, tertulis, atau dia pakai istilah yang kuat itu terukir. Nah, terukir itu istilah yang dia ambil sama dengan istilah yang dipakai pada waktu Tuhan itu menulis 10 hukum di atas Gunung Sinai lalu memberikan kepada Musa. Itu kan 10 hukum itu diukir, terukir di atas batu yang cadas, yang keras. Ya, Tuhan mengukir itu dan itu tidak bisa hilang, tidak bisa terhapus. Hanya Musa yang kemudian menggunakan batu itu untuk melempar kepada anak lembu emas yang disembah oleh orang Israel karena Musa tidak turun dari gunung itu selama 40 hari, 40 malam. Jadi istilah ini sangat kuat, artinya bahwa dalam hati manusia itu sudah terukir. Dan manusia tidak bisa membohongi, ada hukum moral. Karena itu kalau kita lihat bahwa anak-anak sejak kecil itu tidak diajar
berbohong, tetapi dia bisa berbohong. Ya, tetapi tiap orang yang berbohong, tiap orang yang berdusta, melakukan kejahatan, dia rasa tertuduh dalam hatinya. Ada tuduhan dalam hatinya. Karena yang dia sedang lakukan itu bertentangan dengan hukum atau undang-undang moral yang sudah terukir dalam hatinya. Hanya karena kejatuhan manusia dalam dosa, lalu Roma 3 ayat 23 katakan bahwa semua orang sudah berbuat dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah, maka kemudian manusia tidak punya kekuatan lagi, kesanggupan lagi untuk kembali melakukan apa yang baik itu. Dia tahu bahwa dia sedang hidup dalam kesalahan, dia tahu bahwa dia sedang berbohong, tetapi dia tidak bisa berbalik, tidak punya kekuatan, kesanggupan, karena sudah jatuh dalam dosa itu. Tapi dalam hatinya itu memang sudah terukir. Karena itu, semua orang yang melakukan kejahatan, kesalahan, dimanapun juga dia, itu ada tuduhan, rasa tertuduh dalam hati. Coba lihat ya, orang membunuh, itu dia akan berlari, menyembunyikan diri, tidak ada orang yang lihat, tetapi dia merasa gelisah, ketakutan luar biasa. Orang mencuri, itu dia punya ketakutan yang sangat hebat, sangat luar biasa. Hatinya itu bergejolak luar biasa. Karena batinnya itu sudah berbicara. Karena dalam hati nuraninya itu sudah terukir hukum Allah, undang-undang Allah. Semua ada di sana. Apa yang baik, yang benar, yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Tetapi ternyata manusia melakukannya bertentangan dengan hukum Allah itu. Jadi hati nurani manusia itu menceritakan bahwa Allah itu ada. Siapapun juga dia. Ya, orang yang menyebut dirinya ateis, yang tidak mengakui Allah itu ada, tidak percaya Allah itu ada, itu pun juga dalam hati nuraninya itu bergejolak. Tiap kali dia berbicara seperti itu, hatinya juga bergejolak, karena dia tidak bisa memungkiri. Tiap kali dia katakan bahwa Allah itu tidak ada, dia merasa tertuduh, gejolak dalam hatinya, karena dia juga tidak bisa buktikan. Tapi dia sendiri sedang menolak apa yang sudah ditulis, diukir dalam hati nuraninya, lalu kemudian dicatat dalam kitab suci. Ya, hati nurani manusia ya. Jadi yang kedua, yang pertama bukti secara umum bahwa Allah itu ada melalui penciptaan. Yang kedua itu melalui hati nurani manusia. Yang ketiga itu bukti sejarah. Ya, bukti sejarah. Sejarah yang mana? Bukti sejarah yang dimaksud itu adalah argumen historis tentang keberadaan Allah yang terlihat dalam sejarah umat Israel. Peristiwa penting yang tidak pernah terjadi dalam sejarah bangsa manapun juga ialah keluarnya Israel dari perbudakan di Mesir melalui Laut Teberau menuju tanah perjanjian yaitu Kanaan dalam perjalanan selama 40 tahun ya. Jadi kita lihat bahwa Allah itu mulai merancangkan umatnya untuk masuk dalam satu tanah perjanjian. Itu mulai dari Kejadian pasal yang ke-12 ketika Tuhan panggil keluar Abraham dari Ur Kasdim. Ur Kasdim di wilayah Irak. Dia panggil keluar, kemudian dia pimpin Abraham, lalu kemudian Tuhan menunjukkan kepada Abraham tanah perjanjian, lalu Tuhan menjanjikan bahwa dari Abraham itu kemudian akan terbentuk satu bangsa yang sangat besar seperti bintang di langit dan pasir di pantai, di tepi laut. Dalam waktu yang lama Abraham menantikan keturunannya itu, tapi tidak terjadi. Karena Ishak itu pada waktu Abraham sudah umur 100 tahun, baru kemudian Ishak itu lahir. Bisa dibayangkan ya, Allah menjanjikan Abraham, engkau akan memiliki keturunan yang banyak, seperti bintang, seperti pasir. Tapi penantian Abraham itu sangat panjang. Umur 75 tahun, dia belum punya anak, belum ada tanda-tanda. Usia 85 tahun Allah berjanji lagi, Allah akan mengaruniakan, Allah akan memberikan.
10 tahun berikut lagi Tuhan berbicara, Tuhan akan berikan. Tapi belum terjadi, Abraham itu belum memiliki anak. Sampai usia yang ke-100, genap 100, kemudian Ishak itu lahir. Sarah mengandung, lalu kemudian Ishak lahir. Maka ada keturunan, lalu kemudian dari Ishak itu kemudian lahirlah Yakub, Esau dan Yakub. Lalu kemudian dari Yakub itu lahirlah 12 suku. Ada dalam tanah perjanjian, dalam tanah perbudakan di Mesir, mereka tinggal di Gosen selama kurang lebih 400 tahun. Mereka tinggal di sana, bertambah banyak di sana, tetapi bukan itu yang Tuhan janjikan. Yang Tuhan janjikan itu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Maka kemudian Tuhan membawa mereka keluar dari Gosen di Mesir itu setelah melalui 10 tulah, baru kemudian Firaun melepaskan mereka untuk pergi meninggalkan Mesir. Perjalanan 40 tahun itu adalah satu perjalanan yang luar biasa, yang hanya terjadi satu kali dalam satu bangsa ini, di mana yang keluar dari Mesir itu, dari Gosen itu, yang usianya di atas 20 tahun, tidak satu pun juga yang masuk tanah Kanaan. Semuanya itu kemudian meninggal di dalam perjalanan itu. Jadi kita lihat bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang sangat panjang, dengan jumlah orang yang diperkirakan ada kurang lebih 2 jutaan jiwa. 2 jutaan jiwa. Jadi ada kurang lebih 700 orang laki-laki yang siap berperang, prajurit. Kalau ditambah dengan istrinya, maka kemudian ada 1,4 juta orang. Lalu kalau ditambah dengan anak-anak, maka jumlahnya sekitar 2 jutaan. Berjalan di padang gurun, dengan siang hari dituntun oleh tiang awan, malam tiang api. Lalu mereka hanya mengikuti tuntunan itu dengan makannya itu roti mana, lalu kemudian daging puyuh yang Tuhan berikan setiap hari. Mereka harus berhadapan dengan bangsa-bangsa lain yang tinggal di sekitar perjalanan mereka, rute perjalanan mereka. Dan ini hanya bisa diakui oleh semua bangsa bahwa ini hanya oleh pertolongan Tuhan, maka bangsa ini bisa eksis, lalu kemudian bisa masuk dalam tanah perjanjian itu. Kalau bukan Tuhan, mereka tidak ada. Sudah binasa semua di padang gurun, lalu bangsa ini memang benar-benar habis. Tapi oleh Tuhan, pertolongan Tuhan. Jadi ini bukti sejarah, bukti yang sangat nyata, yang sampai hari ini itu dicatat dalam sejarah bangsa-bangsa di Timur Tengah, tentang Israel, tentang perjalanannya yang sangat luar biasa. Tiap bangsa dengan versi tulisannya, catatan sejarahnya, tapi orang Israel punya catatan sejarah sendiri yang kemudian ada dalam Alkitab menceritakan tentang perjalanan-perjalanan itu dari satu tempat ke tempat lain. Hanya karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, maka kemudian tidak ada satu orang pun dari antara orang Israel yang bisa masuk tanah perjanjian itu. Jadi ini yang ketiga bukti sejarah, secara sejarah ya. Jadi bukti umum itu ada bukti penciptaan, ya, penciptaan membuktikan bahwa ada Allah, lalu hati nurani manusia mencari bahwa ada Allah, kemudian bukti sejarah, khususnya sejarah Israel. Ini membuktikan bahwa Allah itu ada. Sekarang yang ketiga, bukti khusus. Jadi yang pertama tadi ada bukti secara filosofis, yang kedua bukti-bukti secara umum, yang ketiga bukti-bukti secara khusus. Secara khusus, bukti secara khusus itu yang pertama itu melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Mari kita baca ayat itu, Yohanes 1 ayat 14.
Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, lalu kemudian ayat 14. Silakan dibaca. Saya minta Paskah. Ada Paskah, Fernando? Ada, Pak. Ada, Pak. Yes. Tolong baca ayatnya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, lalu ayat 14. Oke, Pak. Ya. Tolong dulu, Kak. Ayat berapa tadi, Pak? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, lalu ayat 14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pada firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dikarunia dan kebenaran. Oke, jadi kita lihat ya, dalam ayat-ayat itu katakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan sekarang dikatakan lagi dalam ayat itu, firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia. Shalom, Pak. Firman, ya. Siapa? Maaf, Pak, baru gabung, Pak. Jaringannya, Pak. Masalah jaringan tadi, Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi firman itu telah menjadi manusia, ya. Firman itu digunakan kata dalam bahasa Yunani yaitu logos. Logos itu perkataan Allah. Ya, jadi waktu Allah menciptakan semesta alam itu, Allah itu berkata, berfirmanlah Tuhan, maka jadilah. Berfirmanlah Tuhan, maka jadilah. Berfirmanlah Tuhan, maka jadilah. Atau berkatalah Allah, maka jadilah. Jadi kata Allah, kata-kata, perkataan Allah atau firman Allah itu sekarang dalam perjanjian baru Yohanes 1 dikatakan sudah menjadi daging. Logos, perkataan Allah, telah menjadi sarx atau daging. Perkataan Allah sekarang sudah menjadi manusia. Dan manusia itu adalah disebut Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Firman Allah yang menjadi manusia. Jadi melalui Yesus Kristus inilah kemudian Allah menyatakan dirinya sendiri, memperkenalkan dirinya sendiri. Allah menjumpai manusia di dalam diri Yesus Kristus. Jadi dia ada, Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Melalui Yesus, melalui dialah kemudian diciptakan segala yang ada dan yang pernah ada. Jadi dari yang kosong, dunia ini yang kosong. Lalu kemudian Allah berfirman, Allah berkata kemudian ada, jadi, terjadi. Lalu kemudian semua yang ada itu jadi hanya melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di luar dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Jadi ini bukti yang khusus. Mengenal Allah itu melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, kadang-kadang orang katakan, di mana sih Yesus katakan bahwa dia Allah? Ini juga seringkali jadi pertanyaan banyak orang. Bagaimana sih, atau di mana sih Yesus pernah mengatakan bahwa dia itu Tuhan? Ada enggak? Ya ada. Alkitab berbicara bahwa Yesus itu sendiri Tuhan tadi ya. Tadi Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14 itu dia mengatakan bahwa dia sendiri adalah Allah itu. Dia bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Sekarang dia sudah datang dalam dunia ini
dalam rupa manusia, ya, dalam tubuh manusia, dalam daging. Ya, dia memperkenalkan, dia menyatakan dirinya. Di dalam Yohanes 13 ayat 13 saya baca ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi Yesus mengatakan bahwa dirinya sendiri ada Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Dia katakan, akulah guru dan Tuhan. Aku guru dan Tuhan. Jadi Yesus sendiri memperkenalkan dirinya, aku guru dan Tuhan. Yang di awal di Yohanes 1, dia masih katakan bahwa pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu sekarang telah menjadi manusia. Dia datang kepada milik kepunyaan sendiri. Lalu kemudian di pasal 13 Yesus katakan, akulah Tuhan. Yesus katakan, akulah Tuhan. Nanti di bagian lain dia katakan, akulah pintu, akulah jalan, akulah terang, akulah keselamatan itu, akulah kebangkitan hidup, akulah roti hidup, air hidup. Tuhan Yesus mengatakan bahwa inilah Allah itu, inilah keselamatan itu, dan tidak ada yang lain. Jadi dia sedang membuktikan bahwa dialah Allah itu sendiri. Nanti kemudian di dalam Wahyu pasal yang pertama, di ayat yang ke-17 dan 18, dia katakan bahwa hanya melalui dialah Alfa dan Omega. Ya, sebelum dia tidak ada, setelah dia tidak ada. Dialah Alfa dan Omega. Dia katakan, akulah yang telah mati, namun aku bangkit, aku hidup selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus sedang memperkenalkan bahwa dialah Tuhan itu. Ini bukti yang khusus. Melalui Tuhan Yesus, orang kenal Allah. Ya, jadi dia menciptakan segala-galanya. Dia melakukan perkara-perkara besar, menyembuhkan, membangkitkan. Ini adalah Allah itu sendiri. Yang kedua, itu bukti yang khusus yang kedua, itu melalui Alkitab. Bukti khusus yang kedua itu melalui Alkitab, ya. Jadi melalui Alkitab, kemudian kita bisa mengenal Allah. Jadi Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Alkitab adalah perwujudan pernyataan Allah. Jadi segala kehendak Allah, pikiran Allah, rancangan Allah, tujuan Allah, Allah sudah nyatakan di dalam Alkitab. Jadi kalau orang baca Alkitab, maka dia akan semakin kenal Allah, dia tahu tujuan Allah, dia tahu kehendak Allah, dia tahu apa sih yang menyenangkan hati Allah, apa sih yang membuat dia dapat berhasil, dapat sukses, apa sih yang membuat dia dapat bahagia, karena semua rancangan Allah itu sudah ada dalam Alkitab. Jadi pertama-tama Allah menyatakan dirinya dalam wahyu yang tertulis ini kepada umat Israel melalui nabi-nabinya. Jadi Musa menulis ada 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, yang merupakan kehendak Allah, apa yang menjadi tujuan, rancangan Allah itu ditulis di sana. Lalu kemudian para nabi, Allah berbicara kepada mereka, lalu kemudian mereka menyampaikan kepada umat Tuhan, lalu ditulis kembali apa yang menjadi perkataan-perkataan Allah itu. Nah, penulis Alkitab adalah yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mendapat wahyu dan menuliskannya. Jadi tidak semua orang, tetapi orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk menulis. Jadi bukan karena orang itu pintar, bukan karena dia hebat, lalu dia dapat menulis, tidak. Tetapi dipercayai oleh Tuhan, mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk menulis. Jadi yang kedua, itu melalui Alkitab, kita dapat mengenal Allah. Jadi kalau kita tidak baca Alkitab, maka jangan berharap bahwa kita bisa mengenal Allah. Kalau kita hanya terus berdoa, lalu kemudian kita tidak membaca Alkitab,
maka kita juga tidak akan bisa mengenal Allah, ya, karena bisa jadi bidat, bisa jadi penyesat, bisa jadi salah. Misalnya kita lihat bahwa beberapa orang itu mengandalkan penglihatannya, lalu kemudian mereka tidak lagi konfirmasi kepada Alkitab, apakah Alkitab mengatakan sesuai dengan apa yang mereka lihat atau yang mereka katakan. Ini bisa jadi penyesat, jadi bidat. Jadi harus kembali kepada Alkitab, melihat lagi Alkitab. Mengenal Allah itu harus melalui Alkitab. Jadi kalau orang tidak baca Alkitab, maka kemudian dia tidak akan bisa sampai pada pengenalan akan Tuhan itu, ya, melalui hubungan yang pribadi dengan Tuhan Yesus, melalui Alkitab. Karena Alkitab ada perkataan Allah, tujuan Allah, kehendak Allah, pikiran, rencana Allah. Maka pada waktu kita baca, kita masuk dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Seperti kita sedang berhadapan dengannya, kita sedang berbicara kepadanya, dan kita sedang mendengar apa yang dia kehendaki bagi kita. Itu masuk dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Nah, persekutuan itu tidak satu pribadi sendiri, yang hanya ngomong terus, tidak. Tetapi dia juga mendengar pribadi lain berbicara. Pribadi lain yang berbicara itu adalah Allah itu sendiri melalui Alkitab. Karena Alkitab adalah perkataan Allah yang ditulis. Alkitab adalah kehendak Allah yang ditulis. Alkitab adalah rancangan dan tujuan Allah bagi manusia, bagi dunia ini yang tertulis. Maka kemudian masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, kita tidak sekedar berbicara, tapi kita juga mendengar apa yang Tuhan sedang sampaikan kepada kita. Ya. Jadi bukti yang khusus itu melalui Tuhan Yesus, melalui Alkitab. Ya, hanya ada dua ya, bukti yang khusus ini. Melalui Tuhan Yesus, melalui Alkitab. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Saya berikan waktu sejenak kalau ada yang mau bertanya. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut tentang hakikat dan sifat-sifat Allah. Jadi hakikat Allah, ya, hakikat menunjuk kepada sifat-sifat dasar Allah. Ya, ketika kita berbicara tentang Tuhan, berarti kita berbicara tentang suatu hakikat, suatu zat, dan bukan sekedar berbicara tentang satu gagasan atau personifikasi gagasan tertentu, karena terdapat perbedaan antara hakikat dan sifat-sifat Allah. Maka kita perlu mengetahui perbedaannya, ya. Ada perbedaan jelas sana. Yang pertama kita lihat tentang hakikat Allah. Hakikat Allah yang pertama itu roh, ya. Roh. Artinya Allah itu tidak berbadan. Dia roh adanya. Yohanes 4:24. Jadi sifat Allah itu yang pertama itu, hakikat Allah yang pertama roh, ya, hakikat, ya, beda dengan sifatnya, hakikat. Allah itu roh. Roh itu artinya tidak berbadan, ya, atau tidak berwujud, tidak ada wujud. Ya. Tidak berbadan, tidak berwujud. Artinya tidak bisa dilihat dengan mata jasmani manusia. Dia roh adanya, yaitu ada dalam Lukas 24:39, lalu kemudian Keluaran 20 ayat 4, dan banyak sekali ayat-ayat dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa Allah itu dia tidak berbadan, dia tidak berwujud, ya. Tapi tiap kali Allah menyatakan dirinya, dia selalu mengungkapkannya dalam satu sifat antropomorfis, atau menggunakan sifat-sifat manusia, ya. Jadi hakikat Allah itu roh. Tapi ketika Allah berbicara datang kepada manusia, dia berbicara, ya, dia bisa menyatakan kehadirannya seperti yang dialami, yang dirasakan oleh manusia itu sendiri.
Jadi manusia tahu, oh ya ada satu pribadi yang lain. Tapi pribadi yang lain itu tidak berbadan, tidak berwujud. Tetapi kehadirannya bisa dalam bentuk, dalam rupa, dalam wujud apa saja. Dia maha kuasa. Kemudian tidak dapat dilihat. Jadi Allah tidak menunjukkan suatu rupa khas kepada manusia, sekalipun dalam hidup orang Israel, ya. Tapi pertanyaannya ialah bahwa kita sering dengar kesaksian seseorang menyaksikan bahwa dia melihat Tuhan tersenyum, dia melihat Tuhan mengulurkan tangannya, dia melihat Tuhan memandang kepadanya. Itu kesaksian-kesaksian yang seringkali kita kita dengar, ya. Dia orang menyaksikan ada satu pribadi yang putih, yang bersinar, yang datang kepadanya. Susah untuk menjelaskannya. Tapi Allah itu yang tadi saya katakan antropomorfis. Dia kehadirannya itu dalam rupa, dalam bentuk yang kemudian dapat dimengerti, dipahami, dilihat oleh manusia, yang dapat diterima, dijelaskan oleh manusia. Tapi hakikatnya dia roh, karena roh maka kemudian tidak dapat dilihat. Lalu Allah itu hidup. Dia hidup. Hidup itu artinya dia bergerak, dia beraktivitas, dia bekerja. Dia tidak statis, dia tidak diam saja. Tetapi dia ada. Allah itu hidup. Oke, sebentar ya, saya ke toilet dulu ya. Saya tutup sebentar. Oke, kita lanjut ya. Jadi, maaf tadi saya ke belakang sebentar. Jadi Allah itu hidup karena roh, maka kemudian dia hidup. Dia bekerja dan tetap melakukan apa yang sudah dirancangkan melalui Alkitab dari Kejadian sampai kemudian Wahyu itu. Dia tidak pernah berhenti, dia tidak berbicara, berkata-kata, dia tidak bernubuat, berjanji, lalu dia diam saja. Tetapi dia terus bekerja. Karena itu Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Jadi Allah turut bekerja, dia bekerja terus, dia hidup. Kemudian yang berikut lagi, Allah itu berkepribadian. Jadi Alkitab banyak menyerahkan bahwa ia berkepribadian. Cara untuk menetapkan bahwa Allah itu berkepribadian adalah melalui analogi roh manusia. Karena manusia itu berkepribadian, maka pastilah roh Allah itu berkepribadian. Alkitab mengatakan bahwa Allah memiliki ciri-ciri psikologis dan kepribadian. Ya, dia punya intelektual, ya, dia punya perasaan, dia punya kehendak, kemauan. Jadi Alkitab
menyebutkan aspek-aspek pribadi, kepribadian Allah lainnya, antara lain Allah ditunjukkan sebagai berbicara, melihat, mendengar, menyesal, marah, cemburu, merasa iba. Ya, Allah sebut sebagai pencipta, penopang alam semesta, penguasa. Itu menjelaskan satu kepribadian, berkepribadian. Jadi dia bukan hanya diam saja atau kosong seperti itu, tetapi berkepribadian, ada perasaan, ada kemauan, ada kehendak intelektual, ya, dia menciptakan, dia mendengar, dia berbicara. Itu menjelaskan satu pribadi, ya, Allah berkepribadian. Lalu ada dengan sendirinya. Maksud ada dengan sendirinya ialah bahwa bukan tiba-tiba muncul, tetapi ada dengan sendiri, maksudnya ialah bahwa manusia itu tidak dapat menjelaskan siapa sih Allah ini, dari mana Allah ini, ya. Jadi ketidakmampuan manusia, terbatasnya manusia untuk bisa melihat dan menjelaskan tentang Allah itu sendiri. Jadi dia ada dengan sendiri, artinya bahwa tidak ada yang menciptakannya, ya. Ia menjadi kausa prima, penyebab pertama dari segala-galanya, lalu kemudian dia sendiri yang kemudian menjadi penyebab, menyatakan tentang keberadaannya sendiri. Jadi Allah itu ada dengan sendirinya, dia menjadi kausa prima, penyebab dari segala-galanya, lalu kemudian dia sendiri juga mengungkapkan tentang dirinya. Tidak ada manusia, tidak ada siapapun juga yang dapat menjelaskan tentang Allah itu selain Allah itu menjelaskan tentang dirinya. Dan mengenal Allah, tadi di atas kita sudah lihat bahwa mengenal Allah itu melalui Alkitab. Bukti yang khusus bahwa Allah itu ada, yang pertama Tuhan Yesus, yang kedua Alkitab. Jadi Allah menyatakan dirinya sendiri, maka kemudian manusia mengenal. Kalau Allah tidak menyatakan dirinya, maka kemudian manusia tidak dapat mengenal Allah itu sendiri. Karena itu Allah datang ke dalam dunia ini jadi sama dengan manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya manusia mengenal Allah, siapa Allah itu. Kalau Allah tidak datang ke dalam dunia ini, maka kemudian manusia tidak akan pernah bisa mengenal siapa Allah itu. Melalui Alkitab, Allah berbicara, siapa aku? Ya, mulai dari Kejadian sampai dalam kitab Wahyu, Allah berbicara, siapakah aku ini? Dia menjelaskan. Sekarang tinggal manusia, apakah manusia meresponi? Ya, Tuhan sudah memberikan anugerah itu dalam hati manusia untuk mengerti, untuk mengenal. Tapi sekarang manusia harus meresponi anugerah Allah itu, supaya kemudian dia mengenal Allah dan diselamatkan. Lalu kemudian hakikat Allah Roh, kebesaran yang tak terhingga, ya, tidak ada batasan, tidak ada yang bisa mengukurnya. Dia punya kebesaran yang tidak terhingga, tidak terukur dengan apapun juga. Tidak ada manusia yang dapat mengukur tentang Allah itu, ya. Tak terbatas, tak terhingga atau terbatas. Dia bisa melakukan segala-galanya karena Roh. Dia bisa melihat, dia ada di mana-mana. Kemudian kekekalan, dia, keberadaan Allah itu mengatasi dan melampaui waktu, ya. Dia melampaui segala waktu. Tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, kekal. Jadi manusia itu terbatas dalam satu kurun waktu, satu periode waktu hidup. Ya, Alkitab katakan bahwa umur manusia itu 70 tahun. Tapi kalau dia kuat, dia sampai 80 tahun. Kebanggaannya adalah sakit, penyakit, dan penderitaan yang akan dialami. Ya, pada waktu itu Musa mengatakan dalam Mazmur 90 itu, pada waktu orang Israel berjalan di padang gurun. Karena susahnya mendapatkan air, panas terik pada siang dan malam itu temperaturnya jadi sangat dingin, maka kemudian tubuh manusia, tubuh daging manusia yang terbuat dari material tanah liat itu cepat menua dan kemudian cepat rusak. Maka hanya bisa bertahan 70 tahun.
Kalau dia kuat, dia sampai 80 tahun. Tetapi yang ada ialah kesukaran dan penderitaan. Tetapi Allah itu tidak ada batasannya. Generasi berganti generasi, manusia berganti manusia, tetapi Allah kekal, Allah tetap, Allah tidak berubah dan tidak dapat diubah, tidak dapat dibatasi dengan apapun juga. Ya. Kita lihat sekarang tentang sifat-sifat Allah. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Sifat-sifat Allah. Oke, tidak ada, saya lanjut ya. Sifat-sifat Allah pertama itu sifat-sifat non-moral, ya. Non-moral atau bukan moral. Yang pertama itu adalah Maha Hadir. Ya, sifat ini sering diistilahkan sebagai omnipresent, ya, yang artinya ada di mana-mana, tempat pada saat yang bersamaan. Jadi dia omnipresent, dia adalah Maha Hadir, dia ada di mana-mana pada saat yang bersamaan dalam waktu yang bersamaan. Tetapi apa yang dimaksud dengan hadir di mana-mana? Allah hanya satu pribadi, Allah bukan banyak pribadi. Allah hadir di mana-mana dalam pengertian, dalam arti bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di berbagai tempat. Allah melihat segala-galanya yang terjadi di bawah kolong langit ini. Jadi Allah Maha Hadir, omnipresent, dia ada di mana-mana, di berbagai tempat dalam waktu yang bersamaan. Tidak dalam arti bahwa Allah itu banyak. Tidak. Allah itu Esa, Allah itu satu pribadi. Esa, Ekat, atau Esa, atau keesaan, atau Allah yang jamak itu, yang Tritunggal itu yang menjadi satu. Tapi bukan artinya dia banyak. Dia ada di Jakarta, dia ada di Kalimantan, dia ada di Sumatera, dia ada di Papua. Dalam waktu bersamaan dia banyak pribadi, bukan itu. Tapi omnipresent yang dimaksud, Maha Hadir yang dimaksud ya Allah melihat, mengetahui segala-galanya ya. Dalam Mazmur 139, mari kita lihat Mazmur 139. Mazmur 139 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-4. Saya minta salah satu membaca ayatnya. Mazmur 139 Silakan Cornelius, ayat 1 sampai ayat 4. Doa di hadapan apa yang Maha Tahu. Satu, untuk Tuhan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Kedua, kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Yang tiga, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Perbuatanku Engkau maklumi. Yang keempat, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah Kau ketahui. Iya. Makasih. Jadi Allah itu melihat, memperhatikan, duduk, berdiri, berbaring dan berjalan. Jadi tiap orang, tiap manusia, tiap peristiwa, tiap keadaan, Tuhan lihat, dia Maha Hadir. Dia memperhatikan semuanya itu. Ya, tetapi omnipresent yang dimaksud sini bukan artinya dia banyak. Allah itu banyak pribadi, ya, politeis, Allah yang banyak itu yang kemudian dia ada di Jakarta dalam waktu bersamaan, dia ada di Kalimantan dalam waktu bersamaan, dia ada di Papua dalam waktu bersamaan. Tidak.
Dia satu pribadi ada di atas tahtanya yang kudus, tapi dia melihat segala-galanya, maka kemudian dia disebut sebagai Maha Hadir. Lalu kemudian dia Maha Tahu, dia mengetahui segala-galanya. Tadi di ayat itu dijelaskan bahwa sebelum lidah kita berbicara, ya, sebelum lidah kita berbicara Tuhan tahu. Jadi dia tahu hari-hari kita kemarin, hari ini, dan hari esok. Dia tahu. Dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan Yesus Kristus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Artinya dia tahu. Hati kita sebelum kita berbicara, dia tahu. Apa yang dalam hati kita, rencana kita, niatan kita, pikiran kita, kita tersembunyi dimanapun, dia tahu. Tidak ada yang menjadi rahasia bagi Tuhan. Malam itu dikatakan, Mazmur katakan, malam tidak menggelapkan engkau. Artinya malam yang gelap tidak bisa menyembunyikan siapapun juga dan apapun juga. Karena terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan tahu. Jadi kita lihat bahwa kita punya Allah yang Maha Tahu, yang tahu hidup kita. Dia tahu apa yang sedang kita pikirkan. Dia tahu apa yang kita rencanakan. Dia tahu apa yang kita sedang kehendaki, yang kita doakan. Terbuka di hadapan Dia. Dia Maha Kuasa. Dia dapat melakukan segala-galanya. Ya, Allah Maha Kuasa. Dia berkuasa atas segala-galanya, ya. Dia dapat melakukan segala perkara-perkara besar yang sama sekali tidak terpikirkan oleh kita, oleh manusia. Ketika dia menciptakan semesta alam, dia menciptakannya dari yang tidak ada, kemudian menjadi ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia itu hanya daur ulang. Yang sudah ada, rusak, kemudian didaur ulang menjadi sesuatu yang baru. Tapi kalau Allah dari yang tidak ada, yang sama sekali tidak ada, kemudian Allah mengadakannya, menjadikannya. Itu luar biasa, ya. Manusia bisa membentuk tubuh manusia. Tubuh daging manusia bisa dibuat dalam kecanggihan, kemampuan secara teknologi dan dalam dunia sains. Itu manusia bisa buat, tulang manusia bisa dibuat. Tetapi napas hidup itu manusia sama sekali tidak bisa menciptakannya. Jadi Allah Maha Kuasa. Dia dapat merubah sikap hati orang. Lihat ada Rasul Paulus yang begitu jahat. Tetapi Tuhan bisa merubah hatinya. Jadi tidak ada yang terlalu jahat, tidak ada yang terlalu buruk yang tidak dapat dirubah oleh manusia. Allah berkuasa. Berkuasa dalam segala hal yang tidak terselami oleh akal, pikiran, pengetahuan, pengalaman manusia. Kemudian Allah tidak berubah, ya, sifat Allah itu dia tidak berubah. Jadi Allah itu bukan satu pribadi yang suka berubah-ubah, enggak, dia tidak berubah. Dia tetap pada kekekalannya, dia tetap tidak berubah, dan dia tetap ada sebagaimana adanya. Dia tidak bertambah baik, dia tidak bertambah jahat, tapi sejak awal sebagaimana Allah itu ada, dia seperti itu, tidak berubah. Kekuatannya tidak berubah, tidak berkurang, kuasanya tidak berkurang, dia tetap Allah yang tidak berubah, ya, tetap selama-lamanya. Ini sifat-sifat Allah. Sifat moral Allah itu yang pertama itu kudus. Ya, sifat moral Allah yang pertama itu kudus. Itu menyatakan Allah itu adalah sifat Allah yang transenden, bahwa Allah tidak boleh dicampurkan dengan sifat manusia yang berdosa. Allah sama sekali berbeda dan lebih agung daripada segala makhluk ciptaan Allah itu. Jadi kekudusan Allah ini, maka Allah tidak bisa dicampurkan dengan manusia, dengan sifat manusia yang penuh dengan dosa itu. Ya, dia kudus. Kudus artinya ialah dia terpisah. Dia terpisah. Jadi Allah tidak bisa disamakan dengan manusia, sifat manusia yang berdosa, manusia yang selalu, yang pada dasarnya hati nurani manusia itu, manusia sudah dipenuhi oleh segala kejahatan. Ya, Roma 3 itu putih, ya, dosa itu telah mengikat manusia. Semua orang sudah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah.
Kemudian kebenaran dan keadilan, dia adalah pribadi yang benar, pribadi yang adil. Ya, dia bukanlah satu pribadi yang Allah itu bukanlah pribadi yang bisa melakukan apa saja yang manusia itu mau. Tidak. Tapi dia adil. Jadi apa yang ditabur oleh manusia itu juga akan dituai oleh manusia. Itu keadilan. Kalau orang tidak pernah menabur, dia tidak akan pernah bisa menuai. Tapi dia menabur, dia akan menuai. Itu adil. Jadi kalau orang bersekutu dengan Tuhan, dia mencari Tuhan, dia berdoa dengan Tuhan, dia juga akan menabur hasil yang baik. Ya, jadi kalau saudara belajar sungguh-sungguh, lalu berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan adil. Ya, dia benar dan adil. Dia akan memperhitungkan semua jeri lelahmu. Ya, dalam 1 Korintus 15:58, jeri lelahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Dia adil. Dia memperhitungkan semuanya itu dan kemudian dia akan mengaruniakan kepada tiap orang yang memang bersungguh-sungguh mencari dia, mereka akan menemukannya. Jadi Tuhan itu adil. Oke, masih ada waktu sedikit, waktu yang pendek ini saya coba sampaikan tentang Allah Tritunggal yang satu topik yang banyak kali membawa orang Kristen sampai pada satu pemahaman yang salah. Karena memang istilah Tritunggal ini tidak ada dalam Alkitab. Ya. Jangan cari dalam Alkitab kata Tritunggal. Mana sih Tritunggal? Nggak ada Tritunggalnya. Tetapi konsep tentang Allah Tritunggal itu ada dalam Alkitab, ya. Jadi dirumuskan oleh bapak-bapak gereja untuk menjaga kemurnian iman dari pengaruh filsafat kafir yang Helenistis dan pandangan bidat Kristen seperti Marcionisme, Montanisme yang muncul pada masa itu, yang mengatakan ada banyak Allah. Ini bidat-bidat yang muncul pada waktu itu. Maka kemudian bapak-bapak gereja mereka coba melihat dalam Alkitab, kemudian mereka membuktikan dalam Alkitab tentang konsep Tritunggal ini. Tritunggal atau Allah yang Esa, yang Alkitab katakan Esa. Esa itu dia pakai kata Ekat. Ekat itu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arabnya akad. Biasa orang sebut akad nikah. Akad nikah itu dua pribadi yang kemudian menjadi satu. Ya, jadi bukan dilebur kemudian tinggal satu, tapi ada dua pribadi yang berbeda kemudian jadi satu, masuk dalam satu ikatan. Nah, Ekat itu Allah yang Esa. Esa Ekat itu Allah yang Esa yang ada tiga, yaitu Allah Bapa, kemudian Anak, kemudian Tuhan Yesus. Yang ini kemudian konsep ini yang kemudian sampai hari ini dipegang oleh gereja-gereja Tuhan. Nah, jadi Tritunggal bukan artinya ada tritheisme, tiga Allah, tiga Tuhan, tapi dia Esa. Lalu kemudian dasar Alkitabnya itu keesaan itu hanya ada dalam satu Allah saja, dan bahwa sifat dasar atau watak Allah tidak dapat dipisah-pisahkan atau dibagi. Ya, teologi Kristen misalnya pemahaman tentang Allah secara monotesis. Kemudian dalam Perjanjian Lama mengajarkan tentang Allah yang Esa termuat dalam Credo Shema atau pengakuan iman umat Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Lalu Yesus mengulangi kalimat ini dalam Perjanjian Baru. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa atau Ekat, ya. Ekat itu jamak, ya. Lalu kemudian doktrin tunggal atau ketunggalan Allah bukan hasil olahan akal manusia, tapi suatu kebenaran yang dapat diketahui melalui penyataan atau wahyu Allah. Konsep tentang keesaan Allah langsung berasal dari penyataan Allah mengenai sejarah dan seterusnya. Buktinya itu kata Allah menggunakan istilah yang jamak, Elohim bukan El. Pemakaian istilah Elohim menunjukkan kepada Allah yang jamak. Jadi Elohim, ya, dalam Alkitab Perjanjian Lama gunakan Elohim, itu Allah yang jamak. Jamak itu tidak satu tapi ada dua, tiga. Ini Allah yang Ekat, jamak ya tiga. Kemudian kata kita dalam Kejadian 1:26 pada waktu penciptaan, baiklah kita. Kata kita itu menunjukkan jamak, ya. Lalu ketiga, tiga pribadi tunggal nampak dalam wujud berbeda pada saat Yesus dibaptis. Pada waktu Yesus dibaptis turunlah roh ke atasnya.
Lalu ada suara Allah dari surga yang terdengar, menyatakan bahwa inilah anak yang kasih kepadanya aku berkenan. Lalu kemudian Tuhan Yesus sendiri yang sedang dibaptis. Ada 3, ada Roh Kudus yang turun menyerupai burung merpati, ada suara dari surga yang berbicara, lalu kemudian pribadi Yesus itu sendiri yang sedang dibaptis. Oke, ini sampai di sini apa namanya? Apa yang dapat saya sampaikan hari ini. Kemudian mungkin ada yang mau bertanya atau ada sesuatu, saya persilakan. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, kita sampai di sini ya. Nanti minggu depan kita akan ketemu lagi. PowerPoint-nya Pak, mohon di Share. Oke. Nanti saya akan sampaikan semua materinya itu. Saya akan sampaikan saya kirim dalam bentuk soft copy ya. Iya Pak. Oke, nanti saya akan kirim dalam bentuk soft copy supaya semua bisa punya materi yang sama. Iya Pak. Baiknya dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk Word. Saja Pak. Dalam bentuk Word aja sih Pak. Word aja ya. Oke. Saya. Saya absen dulu ini. Oke, kita akan berdoa. Saya minta Rio pertama Panjaitan. Hadir Pak. Oke, pimpin doa ya buat kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat berkat penyertaan-Mu pada kami hingga pagi hari ini. Kami baru saja mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu menjadi pelita terang bagi hidup kami. Kami manusia yang tak luput dari dosa, ampun karena itu Bapa, supaya tidak menjadi penghalang bagi berkat-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Makasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu minggu depan ya. Oke Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, salam. Shalom. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tadi siapa? Keluar.